nama saya Zara Tushita, saya dari kelas 11 TJKT 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data agar sampai ke tujuan di dalam jaringan komputer. Proses ini dilakukan oleh router yang bekerja pada lapisan jaringan network layer dan menggunakan tabel routing sebagai panduan. Routing terbagi menjadi dua jenis, yaitu routing langsung, di mana data dikirim antar host dalam jaringan yang sama, dan routing tidak langsung yang memerlukan router sebagai perantara jaringan. Berdasarkan cara konfigurasinya, routing dibagi menjadi tiga jenis, yaitu minima routing, static routing, dan dynamic routing. Minima routing digunakan pada jaringan sederhana. Static routing dikonfigurasikan secara manual oleh administrator, cocok untuk jaringan kecil dan stabil, namun sulit dikelola jika jaringannya bertambah. Sedangkan dynamic routing bekerja otomatis menggunakan protokol routing untuk memperbaharui rute secara berkala sehingga lebih efisien untuk jaringan besar meskipun memerlukan sumber daya yang lebih tinggi. Protokol routing dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Interior Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocol. IGP digunakan dalam satu sistem administrasi jaringan, contohnya RIP, IGRP, dan lain-lain. RIP memakai algoritma distance vector dengan batas 15 hub. IGRP dikembangkan oleh Cisco dengan algoritma yang lebih canggih dan konvergensi yang cepat. Sedangkan OSPF menggunakan algoritma link state untuk menentukan rute terpendek. AGP digunakan untuk berkomunikasi antar jaringan yang berbeda, misalnya BGP, yang menjadi protokol utama di internet. Secara umum, terdapat dua algoritma routing, yaitu distance vector dan link state. Distance vector bekerja dengan saling menukar tabel routing antar router secara berkala, sedangkan link state membuat peta topologi jaringan yang menghitung jalur tercepat. Protokol seperti RIP menggunakan distance vector, sementara OSPF memakai link state. Routing dinamis memiliki keunggulan karena router dapat memperbaharui tabel secara otomatis tanpa konfigurasi manual dan mudah menyesuaikan perubahan topologi. Namun, kekurangannya adalah beban CPU dan bandwidth yang lebih tinggi. Kesimpulannya, static routing cocok untuk jaringan kecil, sedangkan dynamic routing lebih efisien untuk jaringan yang besar. Dengan menggunakan protokol seperti RIP, OSPF untuk menemukan rute terbaik sehingga pengiriman data dalam jaringan menjadi lebih efisien, cepat, dan stabil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.